Salam, salam jumpa Sobat Rehat dalam kehangatan dan tuntunan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas perjumpaan melalui Rehat Renungan Harian Toraya Kamis 27 Maret 2025. Dengan hati yang merendah di hadapan Tuhan, kita kembali menantikan sapaan dari dalam firman-Nya. Kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga, bersyukur atas kehidupan yang Allah karuniakan sampai hari ini. Dan juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami hati yang rela, bahkan hati yang digerakkan untuk terus berada di sekitar kebenaran firman-Mu. Layakkan kami menerima firman-Mu, dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Korintus 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat ke-5. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Janganlah tawar hatimu. Sobat Rehat, setiap orang bisa tawar hati, tidak peduli berapa usia orang tersebut. Tawar hati kerap membuat seseorang merasa kehilangan semangat dalam hidup. Penyebabnya bisa muncul dari perasaan tidak dihargai, diragukan, diremehkan, tidak diperhatikan, atau dikecewakan, terutama ketika ia telah berusaha memberikan yang terbaik. Jika kondisi ini tidak direspon dengan tepat, maka tawar hati akan berujung pada sikap apatis, acuh tak acuh. Sobat Rehat, Rasul Paulus menyadari bahaya dari tawar hati karena ia telah melewati banyak hal yang menyakitkan. Walau demikian, Paulus tetap kuat oleh keyakinan bahwa manusia batinnya selalu diperbaharui dari sehari ke sehari, dan kemuliaan kekal dijanjikan pada mereka yang tetap bertahan. Suka duka kehidupan membawanya pada keyakinan iman bahwa ada hal-hal yang bersifat sementara dan tidak kekal. Rasa sakit dan keluhan-keluhan akan ada akhirnya. Paulus menegaskan bahwa tawar hati bisa dihindari dengan menaruh pengharapan pada Allah
yang telah mengaruniakan Roh sebagai jaminan yang disediakannya bagi kita. Sobat Rehat, jika hari-hari kita terasa berat karena kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan tawar hati, maka pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan untuk tetap teguh hati. Pencobaan dapat terus datang, tetapi kita dapat memilih untuk meresponnya dalam iman dengan terus mengingat bahwa Allah menyediakan jaminan bagi yang terus berharap kepadanya. Selama kaki masih memijak bumi, kita akan terus menjumpai kekecewaan. Namun demikian, Allah sendiri sudah menjanjikan kasih dan penyertaan-Nya melalui Roh-Nya. Roh itulah yang akan menuntun kita terus berpaut kepada Allah, bahkan dalam kondisi-kondisi sulit. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur di hari ini dimungkinkan untuk berada di sekitar firman-Mu, membaca, mendengar, bahkan merenungkannya. Dan kami akan semakin berbahagia jikalau kebenaran-kebenaran Tuhan kami lakukan di sepanjang kehidupan ini. Tuntun kami Bapa oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami teguh iman dan tidak tawar hati karena banyaknya dan intensnya persoalan kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan, kami senantiasa dimampukan untuk fokus menatap kepadamu, walau kami tidak lepas dari banyaknya persoalan, pergumulan, bahkan kekecewaan. Peliharakan setiap anak-anak Tuhan di hari ini yang bersyukur dan bersukaria, yang bergumul karena sakit penyakit, yang berduka cita, bahwa Tuhan tetap mengasihi dan menopang di kehidupan ini. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau. Segala dosa keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan, maju terus di dalam Tuhan.